Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yakni dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 multimedia. Nah, materi hari ini ya kita akan mempelajari tentang perakitan komputer ya. Selanjutnya, oke. Jadi sebelum kita memahami perakitan komputer, bagaimana cara merakit komputer, maka kita harus memahami dulu definisinya. Komputer itu terdiri atas beberapa bagian ya. Nah, komputer itu terdiri atas dua bagian, yaitu yaitu perangkat keras atau disebut hardware dan perangkat lunak ya, perangkat lunak atau software. Nah, dua-duanya ini akan saling membutuhkan atau harus ada dua-duanya ini, harus ada yang namanya hardware dan harus ada yang namanya software, karena dua perangkat ini yang bisa menghidupkan sebuah komputer. Kalau ada salah satu perangkat yang rusak, maka tidak akan berjalan atau tidak akan hidup komputer tersebut. Definisi sederhananya adalah perangkat keras ini sesuatu yang bisa dipegang ya, dirasakan, itu yang namanya perangkat keras. Dan yang perangkat lunak ini ya hanya bisa dilihat, tidak bisa dipegang dan tidak berbentuk. Misalkan di sini ada namanya aplikasi Google Chrome, Microsoft Word, PowerPoint, Mozilla Firefox, aplikasi editing video kayak Premiere, terus dan lain-lain sebagainya, itu perangkat lunak. Lalu di sini ada yang namanya mouse, monitor, CPU, keyboard dan lain-lain sepertinya. Oke. Nah, oke ya, kita hardware di sini ya. Dalam definisinya ya, hardware atau perangkat keras sebagai sebagian-bagian dari sistem komputer dibentuk oleh komponen-komponen tertentu, yakni komponen masukan input ya, komponen alat pemrosesan, komponen alat keluaran atau output, dan komponen alat simpanan luar atau storage. Nah, di sini sebelah kanan ini ya ada contoh dari yang namanya hardware. Di sini misal komponen input. Komponen input itu seperti mouse ya, mouse untuk menggerakkan pointer. Lalu keyboard ya, keyboard juga komponen input device ya. Lalu ada komponen pemrosesan CPU. CPU ini di dalam CPU ini ada motherboard ya, itu alat pemrosesan. Lalu ada alat keluaran ya. Alat keluaran itu misalkan seperti printer ya, printer ini alat keluaran, atau monitor. Monitor ini alat keluaran. Dan ini semua termasuk adalah hardware ya. Ini semua termasuk adalah hardware karena bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba dan bisa dirasakan ya. Itu namanya hardware, perangkat keras berbentuk 3 dimensi ya. Jangan sampai lupa istilahnya hardware. Hard itu keras, ware perangkat. Jadi istilah perangkat keras. Selanjutnya ada software. Soft berarti halus ya, ware atau perangkat. Jadi istilahnya perangkat halus atau perangkat lunak ya. Nah, itu definisinya sistem operasi merupakan perangkat lunak. Nah, di sini ada istilah sistem operasi ya, untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas operasi komputer. OS berfungsi sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi sistem komputer. Nah, berikut komponen-komponen. Nah, di sini sistem operasi itu sama dengan software atau merupakan sebuah perangkat lunak. Misalkan ini ada Windows, ada Linux, ada Apple ya di sini ya. Di sini ada Windows, ada Android, termasuk juga sistem operasi Windows X. Oke, selanjutnya komponen-komponen komputer ya. Komponen-komponen komputer. Nah, oke, komponen komputer yang paling penting pertama adalah prosesor ya. Prosesor itu sangat penting karena
di situ ada proses, istilahnya proses komputer itu berlangsung di prosesor. Nah, karena sifatnya sangat penting, ibarat manusia, prosesor itu adalah otaknya. Ya, otak dari komputer itu ada di prosesor. Kalau semakin bagus kecepatannya, Intel, misalkan contohnya pakai Intel Core i7 gitu, misalkan Intel Core i5 gitu, maka semakin cepat juga kecepatannya ketika proses saat saat kita melakukan proses editing, saat melakukan proses membuat sesuatu desain di dalam komputer itu semakin cepat. Selanjutnya ada memori. Memori ini terbagi dua. Yang pertama itu RAM. RAM dengan singkatan Random Access Memory. Nah, terdapat dua jenis RAM, statis dan dinamis. Nah, RAM itu bersifat volatile, yaitu jika tidak ada aliran listrik maka isi memori hilang. Makanya jadi sifatnya tidak permanen. Kalau RAM itu sifatnya tidak permanen. Nah, ini fungsinya untuk kecepatan. Semakin tinggi memori RAM kalian, maka semakin cepat proses yang ada di dalam komputer kalian. Selanjutnya ada memori yang lain, yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM ini tempat penyimpanan data permanen pada komputer. Nah, maksudnya program atau data disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Nah, bedanya dengan RAM tadi, kalau RAM itu ketika listrik mati atau ketika kita mematikan komputer ikut mati juga, datanya tidak tersimpan. Kalau ROM datanya akan tersimpan walaupun tidak dialiri listrik. Bedanya di situ, karena RAM tadi singkatannya Random Access Memory, kalau ROM singkatnya Read Only Memory. Nah, komponen yang paling penting selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini adalah tempat bagian utama dari sebuah komputer. Jadi motherboard itu adalah sebuah hardware ya, yang digunakan untuk menghubungkan seluruh koneksi yang ada di komputer. Misalkan monitor yang dihubungkan ke motherboard juga, lalu flash disk dan keyboard, mouse, lalu ada kartu internet, lalu CD, ROM, hard disk juga, RAM juga ditaruh di situ, lalu ada prosesor juga ditaruh di situ, fan atau kipas juga ditaruh di situ. Jadi tempat dari seluruh koneksi yang ada di komputer itu yang namanya motherboard. Nah, contohnya seperti di atas sebelah kanan itu. Oke, selanjutnya ada casing. Casing itu penting karena untuk menjaga kebersihan sebuah alat atau komponen komputer kita, maka casing diperlukan, termasuk melindungi dari air, debu, lalu agar tidak tersengat aliran listrik yang ada di komputer tersebut, maka dibutuhkan yang namanya casing ya, atau pelindung. Oke, selanjutnya ada power supply ya. Power supply ini karena sifatnya sangat penting ya, karena fungsinya adalah untuk membuat aliran menjadi stabil. Hal yang tidak diinginkan adalah ketika terjadi lampu mati ya, atau lampunya ada gangguan listrik gitu, tiba-tiba komputer kan mati. Nah, ketika komputer mati, maka ada kemungkinan untuk jaringan komputer kalian juga ikut rusak karena ada listrik yang tidak stabil. Nah, inilah fungsi dari power supply, untuk menstabilkan menstabilkan komponen-komponen komputer kalian, untuk menstabilkan listrik yang ada di dalam komputer kalian. Nah, selanjutnya ada hard disk drive. Nah, hard disk drive ini yang sering kalian dengar. Di sini ada yaitu alat penyimpanan data, banyak bentuknya, ukurannya juga banyak, mulai dari 256 giga sampai dengan 2 tera atau 10 tera juga ada. Jadi sifatnya untuk menyimpan data ya, menyimpan data kalian di dalam komputer tersebut, dan ini bisa sifatnya permanen asal tidak rusak ya.
Nah, ini dibedakan banyak jenis port colokannya, mulai dari IDE atau ATA, SATA dan SATA 2 yang paling terbaru. Seperti itu. Selanjutnya VGA card. VGA card ini perangkat output yang tugasnya untuk menampilkan grafis pada atau teks di layar monitor. Jadi fungsinya itu mentransmisikan proses yang ada di komputer ini untuk ditampilkan di monitor kalian, menghubungkan antara motherboard dan monitor. Nah, selanjutnya ada heatsink. Heatsink ini sebenarnya kalau di gambar ini ada yang putih-putih, di bawahnya kipas warna putih, ini heatsink, dan sifatnya sangat keras sekali. Fungsinya itu untuk menjaga prosesor agar tetap stabil, suhu prosesor itu agar tetap stabil, tidak terlalu panas, agar proses yang ada di komputer kalian itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah fungsi heatsink, mendinginkan suhu prosesor kalian ya. Nah, makanya di atasnya heatsink itu ada kipas. Selanjutnya ada NIC. NIC singkatannya Network Interface Card ya. NIC ini sebuah alat yang digunakan untuk mengkonversikan atau mengubah sinyal jaringan internet masuk ke dalam komputer kalian. Nah, fungsinya atau bahasa sederhananya itu tempat untuk colokan kabel internet ke komputer kalian. Nah, bentuknya seperti ini, di atas ini sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada kabel IDE. Nah, kabel IDE itu atau menggunakan kabel pita ya untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, semua kabel itu digabungkan pada kabel pita dan diletakkan datar di samping satu sama lain. Contohnya seperti ini. Ya, biasanya ini menyambung ke power supply yang ada di komputer, terhubung ke motherboard lalu dihubungkan ke semua yang terhubung di motherboard, termasuk dihubungkan ke hard disk, terus drive CD juga seperti itu. Selanjutnya ada sound card. Sound card ini yang jelas fungsinya untuk menghubungkan suara ke suara eksternal ya. Misalkan pengen memasukkan headset seperti saya ini, terus sound system misalkan, atau menggunakan perekaman suara yang ada di mic misalkan, bisa melalui sound card. Oke, jadi tugasnya adalah satu, ingat, merangkum materi yang saya sampaikan ya, saya sampaikan tadi, silakan dirangkum. Dua, terakhir besok siang, tugas rangkuman saya ini terakhir besok siang pukul 12.00 ya, Kamis 30 Juli terakhir pukul 12.00. Lalu dikumpulkan di Google Classroom melalui tugas, bukan forum. Oke ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.